101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung ya melalui daring Zoom meeting bersama narasumber kita Bapak Yana Hairul Taufik Ismail, manajer umum dan praktisi ekonomi syariah KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir Tasikmalaya Jawa Barat. Assalamualaikum pagi Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Nurul. Pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Bapak, ini kita pagi ini mau bahas tentang peranan sertifikasi bagi kepengurusan koperasi untuk perkembangan koperasi ya, Pak. Betul, betul Mbak. Oke, sebelumnya bisa dijelaskan dulu nih, Pak. Kenapa sih perlu sertifikasi ini dan sertifikasi apa yang dimaksud? Nah, silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Terkait dengan sertifikasi pengurus koperasi yang akan dibahas hari ini terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 8 di tahun 2023. Bahwasanya setiap koperasi khususnya yang memiliki unit simpan pinjam atau jenisnya koperasi simpan pinjam wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini yang dimaksud itu adalah sertifikat keahlian, tentu saja keahliannya terkait dengan pengelolaan koperasi. Apakah skemanya itu melalui pengurus koperasi ataukah pengawas koperasi, manajer ataupun kepala cabang di koperasi, termasuk ada skema di juru buku, kemudian juru tagih, dan skema-skema yang lainnya. Intinya, sertifikasi ini memang sangat diperlukan dalam pengelolaan koperasi yang tentu saja yang akan berdampak positif terhadap perkembangan koperasi itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya sertifikasi itu adalah skill ya, Pak ya. Skill sesuai bidangnya masing-masing yang harus terkompetensi. Nama sertifikasinya apa, Pak? Dan diterbitkan oleh siapa sebenarnya sertifikasi itu? Untuk sertifikasi kompetensi tersebut sebetulnya diterbitkan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikat Profesi melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi ada beberapa LSP di Indonesia ini, termasuk ada LSP KJK, Koperasi Jasa Keuangan, dan LSP lainnya. Nah, adapun skema apa? Ini ada beberapa skema ataupun sertifikasi apa, sertifikasinya terkait dengan sertifikat koperasi, hanya skemanya yang berbeda-beda. Ada Iya. memang skema pengurus, skema pengawas, kemudian ada juru buku, ada manajer ataupun kepala cabang, kemudian juru tagih. Nah, itu skema-skema yang ada di sertifikat atau sertifikasi kompetensi terkait dengan pengelolaan koperasi. Oke, jadi sebenarnya sertifikasi itu untuk setiap pengurus wajib atau bagaimana, Pak? eh, di di Permen atau di Peraturan Menteri Koperasi Permen nomor 8 tahun 2023 yang sebelumnya ada di Permen 15 di tahun 2006, itu dikatakan bahwa sertifikat kompetensi itu wajib bagi setiap koperasi. Tentu saja Oke. ini merupakan satu kewajiban bagi koperasi untuk pengurusnya ataupun pengelolanya tersertifikasi atau melakukan uji kompetensi sehingga memiliki sertifikasi ataupun kemampuan kompeten di bidang koperasi, di bidang pengelolaannya. Oke, berarti sebenarnya sertifikasi ini wajib sifatnya ya Pak untuk setiap pengurus Wajib, betul. koperasi. Kalau di KUD Amanah Galunggung Mandiri sendiri, seperti apa Pak? Sudah sertifikasi semuanya? Alhamdulillah untuk di Koperasi KUD Amanah Galunggung hari ini di kepengurusan udah semuanya tersertifikasi, baik ketua pengurus, kemudian sekretaris, dan juga bendahara. Karena memang hal yang tentu saja ya sangat urgen juga berkait dengan kompetensi pengelolaan koperasi dan juga ya tuntutan kemudian syarat ke depannya untuk perkembangan koperasi itu sendiri, Mbak. Oke, itu kalau di KUD Amanah Galunggung Mandiri sudah tersertifikasi semua ya Pak ya.
pada praktiknya sebenarnya ada nggak sih Pak koperasi itu yang pengurusnya belum tersertifikasi atau sebenarnya sertifikasi ini sejalan aja sama masa kepengurusan? Banyak, Mbak. Terkait dengan sertifikasi kompetensi ini, tidak disadari bahwa koperasi, ya khususnya mungkin di Kabupaten Tasik saja itu terdiri Hmm. dari 750-an koperasi dan semua koperasi belum. Mungkin kalau di angka persentase hanya mungkin masih di angka 20-30% untuk yang memiliki sertifikat kompetensi. Maka dari Kementerian Koperasi juga dari Kemenko melalui dinas-dinas koperasi kabupaten dan kota biasanya ada satu program untuk melakukan diklat atau pendidikan pelatihan terkait dengan uji kompetensi ini. Jadi memang udah ada programnya di dinas kabupaten ataupun kota. Jadi pelaksanaan uji kompetensi ini bisa dilakukan secara mandiri oleh Hmm. koperasi itu sendiri, kemudian nanti langsung menghubungi pihak LSP untuk dilakukan uji kompetensi, ataupun dari dinas koperasi kabupaten dan kota setempat yang tentu saja melaksanakan program uji kompetensi tersebut. Oke, programnya sebenarnya sudah ada. Itu tadi untuk apa namanya untuk melengkapi tadi karena wajib ya Pak ya si sertifikasi ini. Mm-mm. Tapi bisa juga dilakukan secara mandiri dari koperasi yang bersangkutan. Baik, sebelum sertifikasi, kira-kira syaratnya apa Pak untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi ini? Untuk yang menjadi persyaratan tentu saja banyak hal yang harus disiapkan karena Hmm. salah satunya banyak hal yang menjadi ujian atau yang diujikan pada saat uji kompetensi, baik itu dia sebagai pengurus ataupun pengawas, kemudian kepala cabang, juru tagi ataupun juru tulis. Nah, biasanya misalkan di LSP, KJK melaksanakan dulu diklat nih atau pendidikan pelatihan selama 2 hari terkait dengan materi-materi atau mengulang. Tentu saja para pengurus pengawas koperasi sudah melaksanakan tugas-tugasnya di koperasi, hanya saja mengulang tentang materi-materi melalui diklat. Nah, setelah itu dipersiapkan materinya dan nanti di hari ketiga atau hari keempatnya biasanya dilaksanakan uji kompetensinya. Persyaratan-persyaratan hal lain administratif ya terkait dengan keanggotaan di koperasi, Hmm. terkait dengan data-data yang ada di koperasi, apa yang sudah kita lakukan sebagai pengurus koperasi, termasuk pengawas dan lain-lain. Itu, Mbak. Oke, kalau sertifikasi untuk kompetensi koperasi ini sebenarnya apakah hanya dibutuhkan sekali saja atau sebenarnya dibutuhkan beberapa kali, Pak, untuk sertifikasi kompetensi ini? Untuk sertifikasi kompetensi ini ada masa waktunya. Hmm. Itu masa waktunya itu selama 3 tahun. Artinya jadi nanti setelah 3 tahun itu biasanya melalui RCC ataupun diupdate kembali karena waktunya hanya 3 tahun. Karena selama 3 tahun itu biasanya ada perkembangan juga. Apakah update tentang uji kompetensinya ataupun keahlian-keahlian lain atau terkait dengan peraturan-peraturan yang memang harus disampaikan kepada koperasi-koperasi. Nah, biasanya itu ada perubahan-perubahan. Maka sertifikat kompetensi ini memang ada jangka waktu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun bisa kita perpanjang kembali. Oke, ada nggak Pak sanksinya jika tidak terdaftar secara sertifikasi kompetensi pada koperasi? Karena kan mengingat tadi sifatnya wajib ya Pak. Berkaitan dengan sanksi, sebetulnya sampai hari ini terkait sanksi itu belum belum ada lah, belum maksudnya belum ada itu belum di apa belum belum saya belum mendengar mungkin satu koperasi diberikan sanksi secara langsung. Tapi berdasarkan Permen tadi nomor 8 tahun 2023, apalagi nanti di tahun 2024, saya yakin bahwa kebutuhan sertifikasi kompetensi ini sangat-sangat diperlukan, apalagi sifatnya wajib. Dan tentu saja kalau sifatnya wajib ada nanti ya berupa sanksi. Kalaupun sanksinya ya nanti bersifat administratif. Apakah terkait nanti perizinan koperasi tersebut, apalagi nanti pengelolaan koperasinya itu tidak sesuai dengan standar, atau nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan, itu bisa saja diberikan sanksi lebih lanjut, tidak hanya administratif, tidak hanya
dibekukan koperasinya atau melalui mekanisme-mekanisme yang lain. Artinya memang sertifikat kompetensi ini bukan hanya pengakuan kompeten di bidangnya saja, tapi terkait dengan pengelolaan-pengelolaan koperasi yang memang sesuai dengan standar koperasi itu sendiri. Oke, baik. Bapak ngomongin soal sertifikasi, sebenarnya apa aja sih Pak yang diujikan bagi pengurus koperasi yang sedang menjalankan sertifikasi? Apakah sebenarnya hanya menerima materi atau sebenarnya ada uji kompetensi juga di sana terkait dengan materi yang didapat? Untuk uji kompetensi materi-materi yang disampaikan itu berbeda-beda. Ada yang memang kalau skemanya itu sebagai pengurus, biasanya UK ataupun unit kompetensi atau materi-materi yang memang harus dipahami, itu ada 11 unit kompetensi. Dari mulai terkait dengan orientasi koperasi, PPOM ataupun manajemen, kemudian RAPBK, ada 11 unit kompetensi. Kemudian ada juga di pengawas itu hanya 6 unit kompetensi. Di manajer juga ada juga. Jadi berbeda-beda, Mbak. Tiap skema pengurus, pengawas, kemudian juga manajer itu berbeda-beda unit kompetensinya. Tapi tidak hanya mungkin tidak hanya berupa materi saja. Mhm. Jadi salah satunya itu tesnya itu atau uji kompetensi itu bisa melalui portofolio. Portofolio itu apa yang sudah dilakukan di koperasi terkait dia sebagai pengurus, kebijakan-kebijakannya, menjalankan ADART-nya, pengendalian intern dan lain sebagainya ditunjukkan oleh portofolio. Kemudian ada juga yang kedua disampaikan melalui ujian tertulis. Nah, tadi materinya yang 11 ataupun 10 unit kompetensi. Kemudian Oke. juga ada juga wawancara juga. Nanti di sana lebih menekankan terkait apa yang perlu dilakukan di koperasi, apa yang sudah dilakukan di koperasi. Di sana biasanya nanti seorang asesor menyampaikan apakah kompeten atau tidak kompeten pengurus ini untuk menjalani uji kompetensi ini. Jadi setelah tahapannya selesai semua, itu nanti ada tahapan wawancara, itu dilakukan asesmen langsung oleh asesor apakah kompeten ataupun tidak kompeten. Oke. Kalau misalkan tidak kompeten, seperti apa Pak? Apakah dilaksanakan ulang untuk sertifikasinya? Kalau tidak kompeten, nanti mungkin dilihat aspek apa yang memang dia tidak kompetennya. Kalau memang aspek-aspek yang memang bisa diperbaiki atau terkait portofolio yang kurang atau terkait isian-isian yang memang tidak yang belum sempurna, biasanya kita lakukan lagi. Kita lakukan lagi, disampaikan bisa melalui langsung, kemudian Zoom ataupun misalkan via email dan lain sebagainya. Itu dilakukan perbaikan sampai Oke. mungkin nanti asesor atau yang mengasesmen itu ya sampai nanti ke kompeten kalau memang dirasa kekurangan-kekurangan yang itu bisa diperbaiki. Kecuali kalau misalkan memang kekurangan-kekurangan atau mungkin dari pesertanya setelah dilakukan tes kemudian tidak mampu kemudian mengundurkan diri. Nah, seperti itu kadang-kadang itu juga tidak bisa tidak bisa apa-apa dari seorang asesor. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang bisa diperbaiki itu ada ujian ulang lagi. Oke, jadi sebenarnya gambaran sertifikasi ini materi terus juga semua kebijakan yang update ya Pak ya untuk disampaikan kepada anggota sertifikasi. Terus juga nanti dalam dalam praktiknya bisa dituangkan melalui portofolio, ujian tertulis, wawancara juga ya Pak ya. Betul, betul. Terkait Oke, dengan Benar. pembahasan kita pagi ini, peranan sertifikasi bagi kepengurusan koperasi untuk perkembangan koperasi. Nah, ngomongin sertifikasi lagi nih, Pak Yana. Seperti apa koperasi memfasilitasi para pengurus untuk ikut serta dalam mendapatkan sertifikasi kompetensi ini? Baik, terkait dengan para pengurus koperasi, itu memang tadi yang saya sampaikan bahwa sertifikasi koperasi ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mandiri, yaitu menghubungi langsung pihak LSP,
lembaga sertifikasi profesi untuk dilakukan uji kom ataupun uji kompetensi. Kemudian yang kedua, biasanya ada program dari pemerintah melalui dinas koperasi kabupaten kota setempat. Nah, kemudian adapun KUD Amanah Galunggung, alhamdulillah bergabung sebagai tim dari LSP KJK, Lembaga Sertifikasi Profesi. Kemarin bekerja sama dengan Dekopinda Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi para pengurus sekabupaten Tasikmalaya. Artinya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi ini, bisa secara langsung ataupun melalui dinas kabupaten dan kota setempat, ataupun bisa saja bagi koperasi-koperasi bisa saja menghubungi KUD Amanah Galunggung Mandiri. Nanti insya Allah kita sampaikan kepada pihak LSP untuk kegiatan ataupun agenda uji kompetensi yang akan dilaksanakan. Oke, kalau dia sertifikasi secara mandiri, ada dibantu sama koperasi juga nggak Pak untuk pengajuannya, biayanya dan segala macam? Kalau untuk mandiri untuk terkait biaya itu memang di koperasi masing-masing ya, Mbak. Hmm, Kecuali memang ada programnya itu memang dari Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Jadi oke. memang KP Amanah Galunggung itu hanya mengarahkan ke LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk dilakukan kegiatan uji kompetensi. Adapun terkait dengan biaya-biaya yang keluar pada saat diklat, pada saat kegiatan uji kompetensi, nanti bisa berhubungan langsung dengan LSP atau mungkin dibantu oleh KUD Amanah. Artinya kita sebagai penyambung saja, sebagai mediasi, artinya nanti para koperasi-koperasi yang akan melakukan kegiatan sertifikat kompetensi, mangga bisa menghubungi KUD Amanah. Oke. Kalau terkait biaya nanti bisa di belakang, coba. Oke, selanjutnya untuk sertifikasi ini biasanya berapa lama Pak prosesnya? Kalau untuk kegiatan sertifikasi yang paling lama itu biasanya sampai 1 minggu ada. Ada yang memang yang paling cepat itu di 3 sampai 4 hari. Nah, di 2 hari pertama biasanya dilakukan tadi diklat atau persiapan-persiapan pendidikan dan pelatihan terkait apa yang akan diujikan, terkait materi-materi yang akan diujikan, kemudian persiapan-persiapan portofolio, persiapan-persiapan yang lain yang harus dipersiapkan dalam kegiatan uji kompetensi. Itu biasanya 3 sampai 4 hari. Ada juga yang 1 minggu, memang di 1 hari, selama 3 hari itu dilakukan tetap pelatihan. Jadi dibagi-bagi waktunya, ada diskusi dan lain sebagainya. Nanti di 2 hari terakhir sama dilakukan uji kompetensi. Jadi biasanya uji kom itu dilakukan 2 hari. 1 hari pertama itu melalui tes tulis ataupun portofolio, dan kemudian hari berikutnya melalui tes wawancara. Oke. Nah, kalau soal sertifikasi ini juga Pak, di pada prakteknya ada nggak hambatan atau kendala dari pengurus? Terkait dengan hambatan, sebetulnya tadi kalau kita lihat Permen nomor 8 tahun 2023 itu kan memang wajib Iya. bagi para Mm-mm. koperasi untuk melaksanakan uji kompetensi ini ke semua koperasi. Tapi memang biaya sertifikasi untuk melaksanakan uji kompetensi ini tidak sedikit. Yang tentu saja bagi koperasi-koperasi yang omsetnya mungkin tidak terlalu banyak, Mhm. ataupun memang kesadaran berkoperasinya yang memang belum maksimal juga, ketika dihadapkan dengan kegiatan sertifikasi ini, ada memang tidak ada yang tidak peduli, kemudian juga ada yang memang lihat anggarannya, lihat biayanya besar, kemudian tidak melaksanakan juga. Ya, banyak hambatan-hambatan ketika akan melakukan sertifikasi ini. Tapi kalaupun ada programnya di Kemenkop, di pemerintahan, itu alhamdulillah para koperasi merasa terbantu untuk melaksanakan uji kompetensi ini. Jadi biasanya untuk ujian mandiri itu memang
kesulitannya itu yang paling besar itu di biaya. Karena kalau terkait Oke. dengan uji kompetensinya, saya yakin para koperasi, kemudian para pengurus koperasi, pengawas itu sudah melakukan tugas-tugasnya. Hanya saja tinggal diuji apakah itu memang sesuai dengan standar kompetensi sebagai pengurus, pengawas, manajer cabang, juru buku, juru tulis dan lain sebagainya. Itu saja. Oke, jadi sebenarnya kendalanya atau hambatannya ada di masalah biaya dan juga kesadaran masing-masing pengurus, ya Pak ya. Betul, betul. Oke. Selanjutnya nih Pak, terkait dengan Koperasi KUD Amanah Galunggung Mandiri ini, semuanya total anggota pengurus ada berapa Pak? Semuanya sudah tersertifikasi. Kalau pengurus itu kan ada tiga, Mbak. Jadi Mhm. ketua, sekretaris, dan bendahara. Iya. Kemudian pengawas tiga. Nah, kalau untuk pengawas baru diklatnya saja, pelaksanaan diklatnya. Mhm. Hanya untuk asesmennya, untuk uji kompetensinya belum. Tapi alhamdulillah untuk pengurusnya, baik ketuanya, kemudian sekretaris dan bendahara sudah melaksanakan uji kompetensi. Oke. Karena sudah melaksanakan uji kompetensi, seperti apa Pak manfaat yang Bapak lihat sebelum sertifikasi dan setelah sertifikasi bagi koperasi? Terkait dengan manfaat sertifikasi profesi itu, karena memang di dalamnya banyak terkait dengan bagaimana kita mengelola koperasi itu dengan baik. Karena Mhm. permasalahan koperasi sebetulnya selain dari yang pertama mungkin modal, yang kedua itu SDM. Ya. SDM di koperasi itu sangat harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan ataupun melalui sertifikat uji kompetensi ini. Sehingga menunjukkan bahwa sebagai pengurus koperasi memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, manfaatnya itu yang pertama terkait dengan pengelolaan, tentu saja kita mendapat masukan-masukan dari para pengajar, dari Hmm. para fasilitator, khususnya juga dari para asesor untuk mengelola koperasi dengan baik. Yang tentu saja yang disebut dengan baik itu bukan hanya terkait dengan keuntungan yang besar, tapi terkait dengan tata tertib juga, administrasi yang baik, terkait dengan pembukuannya, terkait dengan pengendalian internnya, terkait dengan bagaimana keanggotaannya. Karena koperasi di sini kan dari anggota untuk anggota, berbeda dengan lembaga keuangan di bank, kemudian pegadaian mungkin ataupun leasing. Nah, memang tujuan koperasi itu mensejahterakan seluruh anggota. Ini yang perlu diketahui oleh para pengurus, pengawas, pentingnya uji kompetensi, pentingnya SDM itu ditingkatkan, itu memang itu salah satu manfaat yang besar yang kita rasakan. Oke, Bapak sebelum kita mengakhiri talk show kita pagi ini, seperti apa harapan-harapan Pak Yana ke depannya sehubungan dengan sertifikasi kompetensi bagi para pengurus koperasi, khususnya di KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir. Silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan harapan mengenai sertifikasi uji kompetensi ini, yang pertama mudah-mudahan bukan hanya KUD Amanah saja, khususnya mungkin di Kabupaten Tasikmalaya, itu tadi saya sampaikan ada 750-an. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan sertifikasi uji kompetensi ini, sehingga para pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dan umumnya mungkin para gerakan koperasi di luar Tasikmalaya bisa melakukan uji kompetensi sehingga SDM, sehingga sumber daya manusianya betul-betul ya dapat diakui secara nasional melalui sertifikasi uji kompetensi ini. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ya sertifikasi uji kompetensi ini harapannya di Kemenkop, di Kementerian Koperasi menjadi program utama di 2024, karena memang berkaitan dengan aturan Permen 8 tahun 2023 terkait dengan uji kompetensi ini, mudah-mudahan didukung juga dengan tadi ya ada koperasi-koperasi yang memang tidak memiliki dana untuk pendidikan untuk uji kompetensi bisa difasilitasi oleh Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Sehingga mudah-mudahan ya di tahun 2024 itu para insan koperasi, gerakan koperasi tadi sesuai dengan standar. Jadi yang dikatakan baik bukan hanya dari segi keuntungan yang besar, tapi memang sesuai dengan standar bahwa koperasi tujuannya itu adalah
untuk mensejahterakan anggota dari anggota untuk anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yana Hairul Taufik Ismail, Manajer Umum dan Praktisi Ekonomi Syariah KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari pembahasan kita pagi ini ya Pak Yana ya, begitu pentingnya sertifikasi bagi para pengurus dan juga anggota koperasi karena memang kesuksesan koperasi itu bergantung pada SDM yang ada di kepengurusan koperasi. Begitu ya Pak Yana ya? Iya, betul, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya pagi ini. Semoga bermanfaat obrolan kita bagi pendengar DV Mania, khususnya penggiat koperasi ya Pak ya. Nanti untuk DV Mania yang ketinggalan, videonya akan kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru dan Pak Yana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.